Tahu ini besan kami. Kalau ada yang belum kenal, sudah umur 84 tapi masih pakai sol, sepatunya tingginya segini. Saudara, ada berapa sih pengajaran Tuhan Yesus? Nah, saudara nggak mungkin bisa karena di mana ada juga nggak tahu toh. Pulang, mulai baca, oke? Mulai baca dari Matius pasal 5 itu kota itu 6 situ Tuhan Yesus yang mengajar bagaimana. Yang pertama ini itu ada 8 berbahagia. Saudara, dia kasih tahu kita berbahagialah orang yang miskin di hadapannya, orang yang haus dan lapar dan segala-galanya. Saudara ulang baca. Saya tidak mau ngomong ini karena nanti habis waktu, saudara. Nah, yang saya mau bicara adalah Matius pasal yang ke-7 ayat 21 dan 23. Dan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kata Tuhan Yesus, saudara percaya kalau banyak orang yang mengaku orang Kristen, banyak orang yang sudah percaya Yesus, banyak orang yang sudah dibaptis, banyak orang yang datang di gereja, banyak orang yang melayani Tuhan. Oke, sini Yesus katakan. Kenapa Tuhan Yesus usir mereka? Tidak kenal mereka.
Tuhan bilang tidak semua. Jangan-jangan dan semua ini kita ada di sini yang termasuk ini. Ya, jangan sampai bisa terjadi kalau tidak Tuhan tidak berbicara. Tetapi Tuhan berbicara ini memang seakan-akan keras. Kau jahat amat, ya, jahat. Oke. Tetapi karena dia sayang murid-muridnya, dia sayang saudara dan saya, makanya dia mau kasih tahu, dia mau menegur, dia mau mengajar. Kenapa? Dia bilang, saya itu Tuhan, ya, merasa orang Kristen, tetapi hidupnya tidak jadi seperti orang Kristen. Saya menghormat ini. Tadi pagi saya di gereja, saya juga ditegur oleh Tuhan bahwa di gereja, ada Kristen asli, ada Kristen palsu. Jadi saya kaget. Saya mau bicara ini, ada Kristen yang asli, ada Kristen yang palsu. Saudara tahu? Di mana-mana, di gereja, di mana-mana di dunia ini ada yang palsu, ada yang asli. Saudara mau jadi asli atau mau palsu? Yang asli yaitu saudara yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara menekat firman Tuhan. Maafkan, kalau saudara betul-betul Kristen asli, saudara cinta firman Tuhan. Amin. Saudara akan mau bersekutu dengan Tuhan. Saudara akan mau saat teduh terus dengan Tuhan. Saudara mau sering berdoa dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Dan saudara ingin mau tahu apa yang Tuhan mau bicara. Tetapi banyak orang Kristen yang datang di gereja, tapi tidak pernah baca firman Tuhan. Tidak kepilih mau tahu apa yang Tuhan mau ngomong. Maka orang yang melayani Tuhan, melayani demi nama Tuhan, melakukan segala mujizat. Tapi Tuhan, enaklah engkau. Aku tidak kenal engkau. Engkau pembuat kejahatan. Karena banyak juga orang, banyak hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, motivasinya macam-macam. Tidak tulus. Pakai nama Yesus. Jangan bilang sekarang. Dulu saja saudara baca di firman Tuhan 7 anak Skeo pergi usir setan dengan nama Yesus. Ya, tapi hidup mereka tidak ada Yesus, tidak percaya, tapi dia pergi. Iblis bilang, siapa kamu? Yesus aku. Kamu Paulus. Siapa kamu? Akhirnya apa terjadi? Ulang 40 telanjang lagi, disikat sama setan. Ya, saudara, itu sudah tertulis. Jadi ada juga di dunia, ada di gereja di mana-mana, saudara. Makanya kita hidup benar, saudara. Jadi saudara, tidak usah ada orang yang datang hidup kita. Kita sendiri tahu hidup kita. Apakah kita ini benar-benar cinta Tuhan Yesus? Apakah kita ini sudah benar-benar percaya kalau Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit untuk menebus dosa kita dan memberikan kita kehidupan yang keselamatan, hidup yang kekal. Nah, banyak orang sudah baptis, sudah ke gereja, tapi hidupnya tidak berubah. Hidup tetap hidup yang lama. Kalau Tuhan sudah selamatkan kita itu terima Yesus, kita sudah jadi keluarga Allah. Kita sudah jadi anak-anak Tuhan. Ya. Jadi kita mesti hidup sesuai dengan kehidupan keluarga Allah. Amin. Kita tidak bisa hidup lagi sebagaimana yang lama. Jadi kehidupan lama harus ditanggalkan. Harus hidup kehidupan yang baru. Sampai juga saudara kalau dari Indonesia dulu hidupnya kacau balau, kita pindah datang di Australia, masih ada orang yang bawa itu sifat-sifat Indonesia. Tidak cocok. Kalau saudara di Indonesia, kalau kita antre mau apa beli kaki saja, kaki bioskop lah, oke? Ada yang mau serobot saudara. Tidak ada tuh. Di Australia boleh,
Oke? Malu sendiri. Malu sendiri. Saudara. Kalau tahu malu. Harus berubah. Ada yang nggak tahu malu makanya. Ada yang nggak mau berubah, saudara. Banyak yang nggak mau berubah. Dia bawa sifat-sifat yang lama yang dari Indonesia. Ya. Itu hidup di Australia. Bawa sifat-sifat iblis untuk hidup di kerajaan surga. Cocok nggak? Nggak cocok, nggak cocok. Makanya ya dia bilang ini Tuhan Yesus yang kasih ingat loh. Yang dikasih ingat murid-murid ini. Jangan sampai kami Tuhan, oke? Untuk itu saudara. Kerajaan surga. Saya tidak bisa bilang, saya harap saja. Saya dengar dari Bapak Gembala, saya jemaat usinya hebat. Amin. Semangatnya. Pastinya belum tahu. Imannya kuat. Amin. Saudara tahu firman Tuhan bilang, sebenarnya Bapak Gembala tahu. Karena firman Tuhan bilang ini, kalau kita mau tahu, saudara, itu seperti bilang aja ada apa itu domba serigala yang berbulu domba, oke? Nabi-nabi palsu, ya, yang datang masuk di dalam ya gereja kita, pasti kita tahu, saudara, nggak bisa bilang nggak tahu. Jadi kehidupan saudara semua dan saya itu orang bisa lihat, orang tahu karena dari buahnya. Nah, saudara yang cinta Yesus sungguh-sungguh, memberi diri kepada Yesus sungguh-sungguh, buahnya itu adalah buah roh. Tidak masalah saudara bisa baca. Jadi dari sifat. Nah, kalau kita sudah di dalam Tuhan, sudah cinta Tuhan, tapi hidupnya itu masih seperti dulu, suka gosip, oke? Maki orang, oke? Menipu, tetap tipu. Banyak ya saudara yang tipu. Terus terang aja. Ya. Oh, ini waktu-waktunya bayar taxation, oke? Oke. Zaman dulu kita belum dalam Tuhan, saudara. Ngomong jujur. Tahun 70 lebih kita sudah di Australia. Jadi kalau kita pakai agent, jadi kalau mau umpama klaim tax dari itu, wah kita boleh kasih masuk ini. Kita tidak butuh saya jadi chef, kita masak. Saya bisa klaim sepatu, pisau, baju, segala macam, saudara. Kalau bisa supaya kita bisa dapat kembali uang yang banyak, saudara. Oke? Tapi itu waktu masih dalam tangan iblis. Tapi kalau sudah di dalam tangan Tuhan, kita tidak melakukan itu. Amin. Jadi kalau ada saudara yang melakukan itu segala tipu daya, kena tilang polisi, oke? Nggak mau bayar, minta, nggak mau poin dah hilang, minta teman, beli lagi, beli teman punya poin. Benar apa enggak tuh? Saudara. Tetapi ada yang melakukan, ada enggak? Ada. Oke, jangan dari sini, oke? Kalau ada yang di sini, betul mata, oke? Stop. Karena Tuhan berdoa itu semua. Dia mau kita hidup yang tulus, kudus, karena Dia tulus adanya. Nah, jadi kita begitu terima Tuhan, bukan datang ke nanti kita duduk diam saja di gereja dan bikin apa-apa dan berubah-ubah, kalau ada kita mati masuk surga. No. Tuhan mau apa itu? Pulihkan kita, Dia mau ubahkan kita, sucikan kita, kuduskan kita, pokoknya itu Tuhan bawa kita. Nah, dikasih bersih, saudara. Jadi izinkan Tuhan kasih bersih hari ini. Amin. Dan tersinggung, karena ini normal. Saya hidup di tengah dunia juga, jadi saya tahu. Saya hidup di tengah teman-teman orang dunia. Saya sudah hidup sekarang juga di tengah-tengah orang gereja, oke? Dan saya tahu masih banyak orang gereja yang melakukan hidup yang tidak jujur. Apa saja? Benci orang, ya kan? Masih ada yang baku marah, saudara tahu nggak? Masih ada orang gereja, saudara juga masih ada, saudara dan saudara Kristen baku marah sampai bertahun-tahun. Benci. Maka
Makanya saudara masih hati-hati, masih Tuhan. Oke. Jadi kita semua ini sudah masuk ke dalam. Kita semua sudah masuk di dalam keluarga Allah. Jadi 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi saudara harus lahir kembali. Saudara harus lahir dengan air dan Roh Kudus. Kalau tidak, saudara tidak lahir dari benih ilahi. Jadi kalau saudara belum sungguh-sungguh. Ulang dulu baca. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Ada, sudah ada sekarang. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, sebab benih ilahi. Ya. Tetap ada di dalam dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Tetapi kalau orang Kristen yang katanya sudah terima Yesus, sudah baptis dan ada di gereja, setia di gereja, masih berbuat dosa, berarti dia belum lahir. Belum lahir baru. Jadi tidak susah, saudara. Tidak usah kecil hati. Ini belum lahir baru. Dan saudara, itu semua juga bukan bilang seperti apa tuh. Instant, take instant, kopi instant, take instant, dicolok-colok jadi. Ada pembentukan dari Tuhan, bukan bilang langsung jadi, oke? Jadi kita mesti izinkan Tuhan, oke? Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita izinkan Tuhan lagi bentuk kita. Saya belakangan ini dapat firman Tuhan yang luar biasa, saudara. Masalah saudara, orang bikin sakit hati kita. Kadang-kadang kita sudah cari dalam hutang tuh, itu dunia salah ini. Nanti yang ini bilang yang ini, betul nggak? Kita sakit hati. Saya akan pegang firman itu sampai saya tutup mata. Ya. Jadi orang bikin apapun sama saya, kejadian apapun yang tidak enak sampai dari mana, fitnah atau apapun, tetap berdiri teguh. Karena apa? Roma 8 ayat 28-29. Tidak ada di sini, tapi saudara pulang, saudara capek dari baca bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, bagi saya yang mengasihi Dia. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ayat 29. Untuk menjadi apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Karena Tuhan ciptakan kita sekamar, tetapi kita sudah berubah itu iblis. Jadi sekarang Tuhan mesti melalui segala pembentukan Tuhan mau bentuk kita supaya kita makin tumbuh dan taat seperti Kristus. Baru sudah jadi seperti Kristus, ayat 29. Baru kita bisa masuk sampai sama-sama dengan Tuhan. Jadi jangan harap saudara, kalau hidupnya belum sama seperti Kristus, ya hidupnya masih ada segala tipu daya, oke, dan segala apa, kenajisan, kesombongan, ya, yang harap saudara, oke. Saya cinta dengan Tuhan. Maafkan saudara, maafkan saya sendiri. Tapi kalau saudara bilang saudara orang Kristen yang lahir baru, saudara cinta Tuhan, saudara tidak pernah baca ini buku, ini firman Tuhan, Alkitab ini. Saya selalu bawa Alkitab dari saya sudah tulis semua di sini, saya bawa semua. Saudara tidak pernah baca, saya sekarang saya baca. Pentinglah 2 Timotius pasal 3 ayat 15 dan 16. Okay? 2 Timotius 3 iya. Paulus katakan kepada Timotius, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmah kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Saudara, okay? Oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi firman ini menuntun saudara kepada keselamatan. Oleh iman saudara, tanpa firman saudara tidak akan sampai. Mengerti? Jelas? Makanya ini firman penting, oke? Ayat 16. Segala tulisan yang
yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Luar biasa saudara. Firman ini luar biasa saudara. Saya bikin firman Tuhan, saya tidak bisa hafal semua, tetapi ada firman yang menjadi rema dalam hidup saya. Saya pegang firman itu terus menjadi pagar untuk kehidupan saya. Pagar biar Tuhan memagari saya, hidup saya dengan firman. Karena hanya firman Tuhan membawa kita kepada keselamatan. Amin. Bukan iman saja. Amin. Iman tanpa firman Tuhan, tanpa pengajaran-pengajaran dari Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ini ada kehendak Tuhan yang tadi dia bilang, orang-orang yang masuk, ya kan, bukan semua orang, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah saudara kan tidak tahu kehendak Bapa ada di dalam sini. Oke? Segala sini ada di dalam sini. Yes? Jadi pokoknya segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar kita, mengajar orang lain. Oke? Penting saudara. Menyatakan kesalahan kita. Jangan tunggu sama Tuhan atau teman-teman datang tunjuk kesalahan kita. Tetapi kita tahu kesalahan kita. Itu kita firman Tuhan, yaitu perkataan Allah sendiri yang menegur kita, menyatakan kesalahan kita. Kalau saudara paksa terus, saudara nanti bisa lihat kesalahan kita banyak. Amin. Dan kalau saudara cinta Tuhan, mau sungguh-sungguh bersama-sama dengan Tuhan, saudara akan paksa diri kita supaya kita berubah. Ya. Kalau tahu salah, dibilang salah, tetapi tetap tidak mau berubah, yang susah. Tetapi ini saudara dengan berbaik, firman Tuhan yang bawa kita kepada keselamatan. Oke? Oleh iman kita kepada Kristus. Iman sudah ada, percaya. Ya? Tetapi tak ada firman. Asal tidak itu. Bisa nih. Setuju? Amin. Oke. Soalnya muka kayak ragu-ragu deh. Kalau muka ragu-ragu saya pikir. Tidak boleh ragu-ragu karena ini firman, ini ayat, bukan omongan saya. Kalau omongan saya jangan dengar, jangan tanggapi, oke? Tapi saya mau beri. Jadi saya itu belajar dulu. Orang itu sakit hati saya mau marah. Saya sakit hati, tetapi saya ingat firman Tuhan. Jadi saya akan hakim memarah saya supaya saya tidak menyerang Tuhan. Amin. Ya, makanya firman. Kalau saya benci orang, oke, benci seseorang, bisa benci juga, bisa sakit hati, bisa tak suka, tetapi saya teringat firman Tuhan. Saya ampuni, karena kau tidak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni. Dan kalau Tuhan tidak mengampuni saya, maka apa saya itu? Nah, itulah saudara belajar begitu. Kalau mau membeli, terus kita beli, ya kan? Itu saya teringat. Segala sesuatu ini datang dari Tuhan. Yang saya punya segala-galanya ini milik Tuhan. Amin. Yang cuma dititipkan. Tahun 2022 saya kehilangan saudara 3 di dalam 4 bulan. Bukan COVID loh saudara. Oke, sakit, meninggal. 3 saudara. 3 saudara. Bulan Februari tahun 22. Cici Elizabeth pendeta meninggal di Gombos Februari. Bulan April adik saya di bawah umur 1 tahun, lebih kecil 1 tahun lagi meninggal. Waktu Cici Elizabeth meninggal dia sudah bilang, mungkin saya yang bisa. Bulan Juni 2 bulan kemudian adik saya laki-laki yang paling kecil umur 79 meninggal. Dalam 4 bulan meninggal, kehilangan 3 bersaudara. Saudara, apa saya persalahkan Tuhan? Apa saya mesti nangis merengek? Oke, tidak bisa terima. Nah, saya terima. Karena apa yang Tuhan izinkan terjadi itu yang terbaik. Oke, jadi saudara belajar.
ingat itu. Saya bilang Roma 8 ayat 28 29, saudara catat, saudara baca lagi, terapkan di dalam hidup kita. Dan saya belajar lagi satu lagi. Dan dulu nggak pernah ingat itu. Tapi saudara tahu kalau saudara dengar firman, saudara itu firman itu menjadi hidup, menjadi rema di dalam kehidupan saudara. Kadang-kadang dia belum, oke? Belum tergerak. Mungkin hari ini nggak tergerak, saudara, tapi baca terus. Oke. Kadang-kadang kita mau tanda kita, oke? Kita mau gereja besar, oke? Kita mau beli gedung yang besar, mau gereja besar. Tetapi firman Tuhan Yesus mengatakan, Bapa, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Jadi apapun yang penderitaan kita, kesusahan kita, pokoknya apa yang terjadi, kita mau berlalu daripada kita. Tetapi berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau bisa angkat penderitaan, Tuhan, boleh saudara minta, boleh. Orang-orang kaya boleh. Saudara mau minta mobil berapa juga boleh. Saudara mau minta rumah berapa juga boleh. Tuhan tidak marah. Oke? Karena saudara punya keinginan. Ya. Tetapi saudara harus tutup. Motivasi saudara nanti dibenarkan oleh Tuhan. Kehendak Tuhan. Supaya kita tidak salah. Karena kita serahkan. Ya. Hidup ini serahkan. Makanya kalau hidup begitu, begini hidup kita masih tidak benar, saudara, kira-kira kita termasuk di Matius pasal 5, pasal 7 ini. Termasuk apa ya? Nyala kita. Kira-kira. Karena engkau tidak pernah melakukan kehendakku. Ya, kau pergi gereja. Tadi Pastor Nino ada apa terjadi dengan ini? Ada artis perempuan, ada anak. Artis zaman sekarang ini ya dia bilang zaman AI itu apa? AI. Itu dunia sudah kacau, saudara. Saudara mau buka-buka, mau lihat apa YouTube apa segala macam, datang mau percaya yang mana? Ya, saya nggak suka. Oke. Ya. Terus dia bilang begini, ada perempuan, oke, melayani Tuhan dari kecil, Kristen, oke, tapi gara-gara jatuh cinta laki-laki ganteng, laki-laki agama lain, laki-laki bilang, lu mau menikah dengan saya, lu tinggalkan agama ini, dia tinggalkan Yesus. Terjadi banyak, bukan ini cari aja tadi, pastor saya catat ini supaya saya mau share, saudara. Ya, terus juga ada profesor, dia bilang, profesor tidak pengetahuan mengajar. Profesor belajar di sekolah Kristen. Ya. Tetapi tanya dia, lu percaya Tuhan Yesus? Nah. Jadi banyak saudara, banyak orang yang pintar bicara, pintar khotbah, pintar mengajar, hati-hati. Dia nggak percaya Tuhan Yesus. Makanya anak cucu saudara kalau mau pacaran itu kasih tahu mereka, kasih tahu, tanya dulu, lu cinta Tuhan Yesus ya? Kalau tidak cinta Tuhan Yesus, bilang anak cucu bilang jangan. Tapi jangan sekarang susah sudah terbukti sudah berapa banyak itu anak-anak muda menikah dengan agama lain. Jangan. Kadang-kadang orang tua bohong. Dia bilang, ya harus dia apa? Dia baca pelan-pelan yang tidak mau ke Tuhan. Pelan-pelan bawa dia ke Tuhan, tapi mereka sudah masuk di dalam kehidupan dosa. Mereka sudah bersetuju. Firman Tuhan bilang, sulit. Tetapi kita orang itu harus berdiri teguh di dalam kebenaran. Makanya saudara, please, baca firman Tuhan. Tadi Pastor Nino kasih tahu lagi anak perempuan yang dia sampai hari baca firman Tuhan. Satu hari pagi, siang, malam baca firman Tuhan. Ya, saya masih kesaksian dari bahasa dari pastor dia mengenai pastor. Di dalam hatinya tergerak, itu ada orang tua engkau yang itu yang pegang tunjuk apa tuh gelar yang anak sekolah kalau mau menyeberang dan itu sudah stop. Itu menggerakkan hatinya anak perempuan yang anaknya ini gaya perempuan waktu ya, pergi kasih tahu itu orang, dia malu, takut, ya nggak berani.
Begitu bas datang dia mau naik, dia tahan bas, dia mau naik. Dan jangan sampai basnya lewat datang, seperti bas itu kesel tau, berhenti ledak jadi naik. Tapi dia pergi ke bawah. So this is not lalu enak hati kita. Maka kita lakukan apa yang itu karena walaupun hal yang kecil, hal kecil seakan-akan tidak ada arti. Tetapi saudara, itu penting. Saya kalau pergi holiday itu betul-betul itu sepir bas, itu apa tuh guide, ya dia punya guide semua. Saya mesti kasih tahu Tuhan Yesus. Excuse me, you need Jesus. Gitu. Ada yang Kristen, ada yang non Kristen. You need Jesus. In life you need Jesus. So, you need Jesus. Nah kalau yang sudah percaya Yesus, dan saya lihat dia roh, jadi saya dapat lagi satu. Excuse me, you have to yourself, okay? So you can serve Jesus. You don't want to die because of this, right? You don't want to get cancer. Ya begitu. Yang manis-manis lah, tapi kasih tahu lah saudara. Jangan diam-diam saudara, oke? Jangan diam-diam saudara. Okay. Nah, jadi saudara sudah ini. Jangan lupa saudara pulang baca ulang lagi, oke? Baca ulang. Tadi Tuhan terus firman tentang Tuhan ini bagus sekali sebenarnya, baca pelan-pelan saudara tahu. Ya dia bisa apa tuh menyatakan kesalahan saudara, tetapi juga untuk memperbaiki kelakuan Tuhan. Memperbaiki kelakuan. Ya ini. Saudara baca-baca saudara jadi guru. Saya jadi berubah begini bukan karena hebat saya atau pendeta siapa atau besar. No. Tuhan Yesus. Firman adalah Tuhan. Oke? Saudara percaya? Pada mula adalah firman. Firman menyerahkan ini. Siapa bersama-sama? Ini saudara. Ini sampai ngobrol. Sudah ganti Alkitab berapa? Nah, ada yang sudah sampai sobek-sobek segala macam. Dan satu lagi, saudara, percaya tidak? Tiap kali hamba Tuhan khotbah, oke? Sedikit atau panjang ada catatan. Catatan pasien khotbah ada di sini. Saudara, kenapa? Saudara catat. Kalau saudara tulis, itu lebih masuk daripada saudara dengar, dia bisa keluar dari sebelah. Oh, karena ada ubah, terus ya, oke? Saudara tulis, saudara lihat dia masuk. Setuju nggak? Oke, kalau saudara setuju, saudara catat lah, oke? Nggak usah catat omongan hamba Tuhan, ya catat ayat-ayat yang menjadi baik buat saudara. Saudara nah. Setiap orang khotbah, saya pasti tahu. Saudara mau ditanya di gereja, oke? Nggak ada baca. Ya, hamba Tuhan kecil, hamba Tuhan besar, sama saya namanya hamba Tuhan. Nah, makanya saudara, oke, dia sudah memperbaiki dan bisa mendidik kita untuk kebenaran saudara. Luar biasa nih saudara, ini sayang ini saudara, oke? Yang dibuang-buang, oke? Efesus pasal 5 ayat 17 dia bilang, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Karena tadi dia bilang begini, ya, dia Tuhan, ya, tapi tidak semua masuk. Hanya yang masuk itu yang melakukan kehendak Tuhan. Dan saudara mesti cari kehendak Tuhan dari saudara. Semua. Oke, ini tadi yang saya ngomong semua itu kehendak Tuhan. Jangan berzina, jangan berbuat dosa, jangan suka apa berbuat kejahatan. Pokoknya semua itu dosa semua. Dosa kecil, dosa besar sama. Ada orang lain bilang begini, saya tegur orang, ada orang bilang yang melanggar firman. Saya ini sudah bilang, hamba Tuhan tidak semua mau menegur, tapi hamba Tuhan yang jahat ini. Karena sayang Tidak jahat, itu benar. Oh, itu benar ya. Oh, oke. Ya. Saya tegur. Tetapi kalau saya tegur, itu berarti saya juga mesti buat waktu bergaul terus dengan orang yang hidup tidak benar. Ya.
supaya saya bisa ada kesempatan. Nah, kalau nggak bergaul datang-datang tuh ya jadi perkara lah. Ya. Tapi kalau sudah bergaul kita bisa jodoh. Saya sudah lihat kamu cinta Tuhan, kamu makin cinta Tuhan. Tetapi ada kehidupan yang tidak-tidak kamu harus bereskan supaya Tuhan senang. Gitu. Ya mau percaya aja begitu toh. Dan juga dia bilang, tapi kejadian loh, terjadi loh. Oke. Pokoknya saya tuduh apa itu ada baik, ada perubahan. Tetapi berubah di sini masih ada yang di sini. Tahu sendiri kita ini kan banyak luka. Ya, diobati di sini masih ada yang di sini. Ya, repot terus sekarang. Oke. Nah, saudara, jadi cari kehendak Tuhan. Roma pasal 12 ayat 2. Penting ini. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman kalau bilang kita begini, kita ketemu di Roma pasal 12 ayat 2, sudah menegur kita kan? Jangan, jadi jangan mau jadi serupa. Kalau kita tegur orang kadang-kadang juga, di dunia semua orang lakukan. Oke? Oh, ada teman dulu yang begini. Ya, sebelum dia jadi penatua gereja, dia sudah Kristen. Dia ngomong kepada keluarga kami, teman, oke? Dia bilang begini, "Lu tahu apa? Kalau lu mau tarik taksi itu, lu bikin cepat itu meter, ya bisa di-set, bikin meter yang cepat. Dia bilang uang lebih banyak." Saya nggak tahu, saya ada tahu mengerti ya. Saya kan bukan super taksi, jadi nggak mengerti. Ya. Nah, itu orang yang belum Kristen, famili kita, famili dari suami, oke? Dia tidak melakukan, dia belum Kristen, tetapi kita meninju sama dia kasih tuduh. Ya. Akhirnya itu orang laki temannya dia sudah jadi penatua gereja. Waduh, ya, datang ngomong sama dia lagi. Ya. Ajar dia jahat dulu. Ya. Maka hati-hati saudara, jangan ajar orang berbuat yang tidak benar. Ajar orang berbuat yang benar. Orang kalau lihat orang berbuat salah, tulis. Kalau belum berani tegur, berdoa. Ya. Tapi kalau berdoa saja, juga tidak masalah. Kalau ya Tuhan bekerja, tetapi orang berdoa. Kita berdoa. Kita bergaul dan kita sama kesempatan menegur. Ya. Banyak hamba Tuhan tidak suka menegur. Saya tidak tahu kalau bahasa Belanda. Saya suka negur nggak? Dia terlalu manis. Mereka terlalu manis, bukan saya. Saya tegur dengan baik juga. Oke? Saya tegur dengan manis tentunya. Oke? Jadi saudara kalau bergaul terus dengan dunia, oke? Saudara apa-apa mau ikut dunia bikin apa kita ikut dunia begini. Firman Tuhan bilang jangan berubah akal budi kita ini, berubah, oke? Berubahlah pembaruan budi. Oke, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kalau bergaul dengan dunia terus seluruh dunia pergi pocok-pocok, kita juga Kristen pergi pocok-pocok. Katanya saya anti, oke, maafkan, oke? Di mana perkumpulan, di mana tidak ada Tuhan Yesus dimuliakan, tidak ada jasmine, oke? Bukan karena saya orang tua sudah ada gawean katanya, kasihan mereka, jadi ajak mereka pergi, oke? Ya pergi goyang-goyang, terus boleh kan nyanyi karaoke, mereka senang. Tapi saudara tahu kalau saudara ikut Iwa punya itu tidak boleh menyanyi lagu Kristen, karena itu ikatan Indonesia, itu tidak boleh. Yang mau tapi tidak begitu. Kita mau di mana? Ya kita bisa memuliakan Tuhan. Itu sama saja saudara ini kasih. Okay. Maafkan. Kalau yang kesini jangan tersinggung, tetapi tersinggung juga baik, karena memang saya ahli. Okay. Cari hiburan apa di sana? Cari hiburan persekutuan teman-teman orang Kristen sama-sama ada fellowship, oke?
Akhirnya saya buka perkumpulan kaum wanita di gereja kita di Maruba dulu 16 tahun saudara. Kini ada kali di kampung kita ya 7 orang, berapa orang. Tujuan saya begitu. Jadi mereka boleh menggoyang, buat Tuhan tak saya sudah goyang. Boleh tuh saudara, ya kan? Saudara happy toh. Nah, buat puji Tuhan senang, ya. Goyang, nggak apa-apa. Kenapa musik ini goyang? Saudara, ada yang teman-teman. Nah, saya tidak bisa larang ya orang kan, tetapi saya anjurkan saudara. Kalau ada persekutuan, apa itu gereja punya atau persekutuan mana, pergilah di situ, oke? Biasanya ada persekutuan, tidak ada yang datang. Tetapi ya kalau pocok-pocok orang datang. Di mana-mana buka pocok-pocok, adanya community orang tua. Orang tua tidak ada gawean, kasih tahu itu orang tua. Banyak pekerjaan. Tidak ada gawean baca firman. Tidak ada gawean telepon teman-teman, oke? Perkenalkan Yesus. Itu bisa ada begini. Kalau saudara tergerak di hati saudara, hidup harus itu begini. Kalau tergerak saudara dari kerja-kerja tergerak di hati, telepon seseorang. Teleponlah, lakukan seperti anaknya ini. Langsung pergi kasih tahu di sesuatu. Telepon aja saudara. Ada itu baru dikasih tahu teman saudara. Butuh, ada kebutuhan. Oke? Jadi jangan pergi buang waktu. Aduh. Dulu saya dengar di community ada hamba Tuhan, si A dan si B dan ini. Saya bilang kepala saya tidak bisa bikin apa-apa. Oke. Jadi saudara, ya, jadi saudara kalau memang ada rasa hidup, ada kesalahan, saudara, jangan sakit hati, jangan kecewa. Ya, kita semua bisa berbuat salah. Tapi kalau saudara merasa dituduh, salah, stop. Kalau saudara tidak mau stop, mau nanti dapat. Kalau Tuhan sudah panggil pulang, mana tahu. Tuhan, ngomong kesaksian tentang suami saya. Suami saya hari Sabtu kita pesta, David Wijaya pindah gereja bulan tahun. Hari Minggu tanggal 7 kita pergi ke Apau, toko ini sudah punya anak manusia. Saya mesti minta doa di situ dari saya. Datang Tuhan Minggu kita gereja kita. Suami itu tidak suka, dia mau pergi gereja kita, tapi dia harus memanggil saya karena saya minta doa di pernikahan. Sudah dari situ gereja kita kan sudah buka sore. Dia mau pulang kembali ke gereja, saya bilang sudah tidak ada orang di sana. Tapi dia mau. Tapi akhirnya tidak dari gereja Elohim, gereja Project, oke, di sana. Dari gereja 4:30 sampai jam 9 pulang dulu. Ada baik-baik, toh? Baik. Besok posisinya dia mau jemput ponakannya jam 8. Ponakannya di Jakarta. Habis itu sama-sama. Saya juga tapi selesainya kan itu ya. Hari Sabtu pesta, Minggu pesta. Hari Senin, ya, kok belum bangun keluar dari kamar mandi, ya. Kami pagi-pagi dari luar, tidak jam. Buka kamar mandi sudah tidur di dalam. Oke, sudah meninggal saudara. Itu suami. Mungkin kejadian dengan saya. Kapan-kapan saya tidak tahu, ya kan? Semua ada di tangan Tuhan. Jadi saudara jangan rasa saudara itu punya gagal. Okay? Saudara jangan rasa masih ada waktu. Ya, kita nggak tahu saudara. Jadi kalau mau berubah hari ini. Amin. Hari ini. Okay. Pertobatan untuk hari ini. Keselamatan hari ini. Saudara berubah. Bilang kepada Tuhan, mengaku Tuhan. Ngomong pasal jatuh nanti Tuhan pasti tidak akan menyiksa saudara, tapi Tuhan pasti menolong saudara. Karena Dia Bapa saudara yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Yesus Kristus, ya 8:32, tetapi yang menyerahkannya anaknya itu bagi kita semua.
Bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ya. Jadi Tuhan mau kita selamat. Tuhan mau, ya, Tuhan selamatkan kita itu supaya bisa bersama-sama Dia nanti di surga. Bukan selamatkan kita terus lempar kita, buang kita. Nah, Dia korbankan anaknya satu-satunya. Cinta kasihnya begitu besar, luas, dalam, tidak terukur. Saudara, pengorbanan Bapa menyerahkan anak satu-satunya, dan anaknya rela mau mati di atas kayu salib. Bayar dosa saudara. Firman Tuhan bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darahnya yang mahal. Itu harus ada di hati kita. Terima kasih Yesus. Siapa sih yang mau mati buat kita? Ada orang tua saudara mau mati buat saudara? Ada suami atau istri mau mati buat saudara? Tak ada. Hanya satu, Yesus. Yesus. Makanya bersyukur dan muliakan Dia. Harus ada rasa terima kasih. Jadi jangan jadi orang Kristen ini. Banyak orang menjadi Kristen datang motivasi apa saya datang. Banyak orang pergi gereja motivasi apa datang. Maafkan. Tapi kalau kita bergaul, kita bisa lihat kehidupan tiap-tiap orang. Bukan Tuhan, tetapi itu kan karena firman Tuhan bilang, lihat dari luarnya. Ya. Datang ke gereja, tapi tipu sini, tipu sana. Ya. Bohong sini, bohong sana. Musuh sini, musuh sana. Jadi saudara, kita periksa kehidupan kita. Kalau kita memang merasa kita masih ada banyak salah, yaitu masih ada simpan dosa dalam kehidupan kita, Tuhan masih mau menolong kita. Dan kita perlu datang pada Tuhan. Saya mau mengajar kepada, bukan saya mau mengajar, saya mau ambil firman Tuhan, ajaran dari Allah Bapa sendiri kepada umatnya untuk bagaimana kalau mereka ada di dalam dosa supaya mereka berdoa. Saya ambil dari 2 Tawaran pasal yang kedua. Pasal yang ke-7 ayat 11 sampai 15. 2 Tawaran. 7 ayat 15. Ya, 7, 11 sampai 15. Ini firman Tuhan tentang Salomo waktu Daud mau bikin rumah Tuhan bilang enggak, karena Daud mau bikin orang tangan indah. Tuhan bilang tidak, saya mau anakmu Salomo. Jadi Salomo bikin rumah buat Tuhan, dan dia di sini. Jadi begitu Salomo menyelesaikan rumah Tuhan, saudara tahu Salomo bikin rumah buat Tuhan itu habis uang banyak saudara. Dan begitu sesudah dia selesaikan itu, dia bikin ibadah seperti untuk menyerahkan kepada Tuhan. Saya baca. Demikianlah Salomo ayat 11. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya. Dia sudah bikin pesta saudara, pesta yang ramai saudara. Pokoknya bunuh lembu sapinya itu sampai 22.000, kambing domba 120.000. Pokoknya habis pesta besar-besar. Pulang di rumah Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Tuhan setuju. Kalau sudah ke rumah apa serahkan ke Tuhan, Tuhan terima. Salomo dan hati tulus. Tapi ayat 13 dia bilang begini.
Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Oke, Tuhan saatnya dia pakai tahu kalau dia lagi marah. Oke, tapi ini juga ayat 14. Dan umatku yang atas namaku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. 15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dan kebaktian. Jadi sudah luar biasa kasih Tuhan. Dia kasih tahu memang waktu umat Tuhan kalau berdosa, oke, dia tidak kasih hujan, oke, dia kasih balalang pelahap, dia kasih penyakit sampar, COVID sudah Tuhan kasih izin COVID, nanti akan datang lagi mungkin. Dia kasih izinkan berperangan di negara sana, ya, supaya orang bertobat. Okay. Dan dia kasih tahu kalau dia marah dia kasih begitu, tidak ada yang bisa menghalang. Tetapi dia minta supaya umat Tuhan yang di atas namaku datang, oke? Dan dia bilang apa? Merendahkan diri, jangan datang dengan kesombongan. Merendahkan diri, saudara catat, merendahkan diri, oke? Saudara, oke, merendahkan diri. Tuhan benci orang yang sombong. Dan saudara berdatang ke Tuhan, sungguh-sungguh saudara merendahkan diri. Dia bersama seperti Yesus pada mata ini. Filipi pasal 2 ayat 58. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu Yesus. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Yesus tidak merendahkan dirinya, dia pertahankan dia punya hak di surga. Kita tidak selamat. Yesus saja yang punya langit dan bumi. Tuhan kita mau merendahkan diri, dan dia mau supaya kita juga. Ini Tuhan Allah yang ajar sama Solomon. Okay? Kalau umat itu atas nama Tuhan, okay, merendahkan diri. Saudara, kalau kita merasa bersalah, ada salah, jangan sombong, jangan suka bela diri. Biar ya ada problem apa saudara, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Dan apa? Dan berdoa. Ya, datang merendahkan diri dan berdoa. Minta pertolongan Tuhan. Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jangan bilang Tuhan punya telinga kurang panjang. Kalau kita berbuat dosa memang Tuhan tidak mau dengar. Oke, terus kita tanya lagi kenapa? Telinga Tuhan kurang lebar atau apa? Kalau Tuhan kurang panjang untuk menolak, Tuhan bilang semua itu karena dosa. Datang, minta ampun Tuhan. Rendahkan diri, minta ampun Tuhan. Ya, gunakan Tuhan. Saya mau dia jam. Mana jam? Sudah jam, Pak. Oke, bisa. Ini cepat habis, oke? Sudah jam, saya bisa. Saya mau terlalu banyak mungkin. Mau cerita terlalu banyak. Apa-apa, makanya jangan meminta kabar. 2 tahun sekali. Gak apa-apa. Bersyukur itu seperti itu sudah. Wah, Ini tuh kebaktian semalam. Dan kedua ya. Dari pertama apa saudara? Pertama kali Tuhan bilang harus merendahkan diri.
Cuma ini sama semua toh. Nah, Kan ketiga, Nabi kan ada ya. mencari wajah Tuhan. Datang kepada Tuhan. Ya. Ini yang di telepon ya. Jangan sini Stick sama telepon aku ditutup ya. Itu tulisan finish ya. manusia juga. Nanti ternyata yang parah pun ya, yang kalau saudara kasih persembahan dia banyak, dia beres saudara. Kalau hamba Tuhan yang tidak dilalui, oke, jadi tidak mesti benar, oke. Tapi hamba Tuhan yang dilawan, cinta duit, oke, saudara kasih persembahan besar, saudara diutamakan, dibela mati-matian. Malah saudara. Nah, jadi mencari wajah Tuhan saudara, oke. Berarti saudara berkata dulu, bersekutu, datang kepada Tuhan, kasih tahu kepada Tuhan dan kita. Yeremia pasal 29 tadi ayat 12, oke? Tadi ayat 12 bilang Tuhan mendengar doa, oke? Dan Lukas 12. Ini 13 dan 14. Gitu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Tuhan baiknya. Kalau kamu cari, oke, mencari Tuhan. Ya. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan, menemukan aku. Demikianlah. Luar biasa kan? Datang dengan jujur, tulus hati, datang menangis. Saya itu suka membayangkan diri saya kadang-kadang itu tidur di pangkuan Tuhan. Tak ada, tapi saya merasa sendiri. Saya kelihatannya orang yang kasar, tapi kalau di sendiri di rumah saudara kan saya berdoa kadang-kadang, saya makan, saya apa, Tuhan, terima kasih. Saya tidak layak sebenarnya makan, tapi Tuhan beri, Tuhan cukupi. Sama kita. Saudara mesti bikin begitu dengan Tuhan saudara. Pokoknya saudara, saya berdoa sama Tuhan lagi dia milik Tuhan. Tolong saya supaya saya bisa mengasihi Tuhan. Karena tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kasih Tuhan, saya sulit untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti saudara berikan hidup saudara 100%. 100%. Pagi bangun saudara sudah pikir Tuhan. Okay? Siang hari pokoknya sepanjang hidup saudara, saudara berjalan, saudara masak, saudara memikir, saudara ngobrol terus dengan Tuhan. Bukan cuma pagi atau siang atau malam atau doa 5 kali, ya. Tapi setiap saat, saudara, setiap saat, apa saja yang terjadi, pokoknya sepanjang hidup. Saudara masih nonton film atau apapun saudara tetap bisa. Saudara berbuat apa saja saudara bisa. Pokoknya hati saudara itu untuk Tuhan. Kasih tahu hidup ini hanya untuk Tuhan. Saudara yang masih mau gila-gila harta dunia ini saudara percuma. Jangan cinta dunia sebentar lagi dunia ini akan hanya. Jadi sekarang isinya. Jadi begitu bikin hidup ini dengan Tuhan. Saudara, saya kalau bikin firman itu malam-malam dengan orang hidup ini, anak-anak itu. Kenapa? Karena enak, tenang. Satu. Biar kurang tidur pun saudara tetap berikan semua. Enak. Harus cinta Tuhan sendiri saudara. Suami sudah tidak ada lagi. Dan kita harus cinta Tuhan lebih dari cinta suami istri. Setuju? Amin. Jangan suami atau istri jangan kurang hati. Ya. Tapi harus cinta Tuhan lebih dari segala-galanya. Kalau kamu masih cinta orang tuamu lebih dari Tuhan, kamu tidak layak ikut aku. Oke? Kalau kamu masih cinta anak-anakmu, worry tentang anak terus, urus anak, ya kamu tidak layak ikut aku. Cinta Tuhan satu-satunya. Ngomong dengan Tuhan, ya makanya saya suka tidak ada orang kan.
Ya kalau ada orang kalau kita mau cewek keluar suara kalau kira kita gila. Tapi saya suka ngomong. Saya suka ngomong kasih keluar itu isi hati. Ya. Isi keluar isi hati. Nah sudah kita bacakan sudah. Ketiga ini mau keempat selesai. Oh tunggu dulu dulu. Oke. Ya itu tadi sudah. Apabila engkau menanyakan sudah itu toh. Ya, Yeremia 29 ayat 13-14 sudah. Oke. Sekarang tambah 1. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hati kamu yang mendua hati. Perasaan mendua hati toh. Kadang-kadang dulu ada pacar itu dengan mendua hati. Mau ini kayak mau ini dua-dua ganteng, lalu bingung mendua hati. Ini setengah mendua hati. Sepenuh hati sama Tuhan. Dan saudara belajar ya di rumah saudara sendiri ngomong sama Tuhan. Saudara coba, nanti saudara merasa lega gitu ya. Ngomong ke situ lah Tuhan. Gak apa-apa. Kalau ada orang ya, tapi nanti bilang saudara sudah, tapi dia takut panggil ambulans. Kalau hospital, tapi kalau nggak ada orang saudara coba. Itu situ. Ya. Ngomong saudara. Oke. Nah, keempat. Berbalik sudah habis semua. Oh, kita sudah apa tuh? Sudah apa tuh? Merendahkan diri, datang kepada Tuhan, berdoa, mencari wajah Tuhan. Sekarang harus berbalik dari kesalahan. Tuhan ajar itu. Oke? Ditawari itu, pulang baca baik. Tuhan ajar empat ya kan cara jalan. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau saudara sudah datang minta ampun Tuhan, sudah berdoa dan sudah ini itu, tapi masih tetap hidup di dalam kejahatan, yang tidak bisa. Ada orang begitu, minta ampun Tuhan, oke? Tetapi bikin lagi, oke? Oke, jadi saudara, bertobat, tinggalkan semua, sampai di belakang, dan saudara hidup. 1 Yohanes 1 ayat 9, ini saya paling suka. Saya bilang kita orang Kristen paling beruntung. Ya. Tuhan kasih ayat ini buat kita. Ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Makanya kita tinggalkan kejahatan bagaimana? Yaitu berdoa minta Tuhan tolong, minta ampun Tuhan. Oke, ya. Teman saya bukan Kristen, dia tahu ayat ini dulu. Dia enak ya orang Kristen ya, ya enak. Dia minta ampun dosa Tuhan kasih ampun. Besok bikin lagi, minta ampun lagi. Dan Tuhan kasih ampun. Lusa bikin lagi, minta ampun lagi. Enak ya orang Kristen. Dia tidak tahu kalau ada firman Tuhan yang bilang. Kalau kita sudah tahu. Kita tidak bisa berbuat lagi. Saudara, kita jatuh dalam dosa. Dosa kecil, dosa besar, kita jatuh di dalam dosa. Kadang orang kita dengar ada orang bilang orang dosa kita, di hati kita panas, rasa mau marah. Itu dia dosa. Ya, belum marah, hati sudah panas saja. Kita cepat minta kebetulan. Maksud itu kita jangan tinggal di dalam dosa. Oke, ngomong yang kasar. Yang suka mencuri. Yang suka tipu orang, tipu terus. Yang suka gosip orang, gosip terus gak pernah stop. Oke, terus. Yang ini keren. Oke. Yang kumpul kebo terus. Kurang ya. Ya, jangan pakai bahasa itu. Kurang ya. Oke, yang ini together. Itu lebih bagus ya. Together. Bereskan, saudara. Harus bereskan. Kalau gereja cici saya dulu, ada orang yang begitu kan, suruh pisah 6 bulan belum mau menikah, baru datang bicara. Tapi pisah dulu. Nah, barusan ada yang telepon saya. Kenapa Aci? Nah, di firman Tuhan ada tulis di mana? Kalau orang yang hidup together, terus dia sudah mau menikah, pendeta tidak mau memberkati. Itu pendeta punya urusan toh. Ada pendeta yang mau, kalau dikasih duit banyak dia mau. Oh tidak.
bereskan dulu. Oke. Oh, ini ternyata mana? Ini ternyata ya, ada pendeta yang begitu. Oh, dulu ada begini. Ada famili yang mau marry. Suaminya yang menjadi suami belum Kristen. Terus gembala desa saya ini tidak mau memberkati gereja. Marah dia kalau saya bilang, oh iya itu memang peraturan tidak ada gitu toh. Ya, tidak ada. Tetapi dia pergi cari pendeta bule, bayar $200. Pendeta bule memberkati. Tetapi abis menikah belum berapa lama cerai lah. Begitu kalau bukan dari Tuhan ya begitu ya. Jadi ada saja jadi kita menjadi siap. Jadi saya selesaikan. Dan tidak tahu saudara. Jadi ada apa saudara yang rasa sana apa? Berdoa minta itu. Ya, tidak minta Tuhan tolong saya jangan begitu. Saya sendiri pribadi juga. Saya juga minta Tuhan tolong ini kesalahan saya, kebiasaan saya kurang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak tolong saya tidak bisa. Ada hal yang saya tidak tahu. Tidak bisa malu. Ya, tidak bisa takut. Saya sudah bilang, Tuhan Yesus, Allah Bapa itu saya kita luar biasa. Ya, saya bagaimana pun kita tulis. Oke, nah terakhir kita masih sebentar. Mazmur 139 ayat 23-24. Minta Tuhan tiap kali, selidiki aku, ya Allah, dan kenali hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihat Tuhan, apakah jalanku seret, dan tuntunlah aku ke jalan. Yes, bisa Tuhan. Itu sebagai doa. Ya, kalau doa itu, Tuhan penuh sendiri aku. Karena kadang-kadang kita jahat tidak bikin salah, kita rasa kita benar. Kadang-kadang begitu. Dibaca Tuhan kita salah, kita bela diri rasanya. Tuhan memberkati saudara. Cukup ya? Sekali lagi ya. Kalau panjang jangan marah. Maafkan saja soalnya sudah. Nah saya itu cuma yang satu lagi. Lagu bagus. Tapi nanti saya mau mengaji lagu yang lain. Aku ya. Tapi kali di gereja itu saya penutupnya lagu ini bagus. Jadi saya bilang si Bena, kalau bisa sebenarnya coba nyanyi lagu ini. Padahal saya sendiri kurang paham. Saya kasih pasien aja supaya pasien yang baru. Oh, Surgawi, firman-Mu mengingatkan kepada kami, menegur kami, bahkan membawa kami kepada kebenaran. Biarlah apa yang hari ini kami peroleh tidak berlalu, dan biarlah setiapnya tertanam, setiap perkataan firman Tuhan tertanam di hidup kami.
dan kami terus berubah untuk kemuliaan-Mu. Karena suatu waktu kami akan berhadapan dengan pengadilan yang paling adil. Kalau kami selama ini hanya mempermainkan anugerah-Mu, biarlah hari ini kami bertobat. Kami mau hidup baru, daripada pada waktu di depan Engkau berkata, aku tidak mengenal Engkau. Biarlah hari ini setiap dari kami yang mulai dari muda sampai yang paling lanjut usia, kami benar-benar bertobat dari jalan yang salah. Kami datang di dalam kerendahan hati. Kami datang di dalam doa dan permohonan. Kami datang mengaku dosa dan kami berbalik dari yang jahat. Biarlah itu ada di dalam hati kami. Karena tidak ada gunanya kami tiap minggu datang ke gereja, tetapi tidak ada perubahan di dalam hidup kami. Kami hanya mempermainkan anugerah-Mu dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, setiap kami Tuhan, hati kami terbuka untuk lebih dalam mencari Engkau, lebih dalam untuk melakukan apa yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Biarlah apa yang sudah kami pelajari akan menuntun hidup kami. Dan sekali lagi Tuhan, selidikilah hati kami. Jikalau diketemukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, biarlah kami dituntun untuk bertobat dari jalan yang salah. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati hamba-Mu Jasmine. Dia dengan tegas mengajar orang untuk bertobat dari jalan yang salah. Biarlah kami di sini, kami terima firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Dan sekarang Tuhan, kami akan membawa persembahan kami. Biarlah Tuhan, kami bawa bukan sebagai uang pungli, uang yang hanya kami lakukan karena basa-basi, tetapi benar-benar kami mengasihi Engkau. Dan biarlah apa yang kami berikan ini sebagai bagian daripada support kami untuk pelayanan. Dan juga kami juga Tuhan benar-benar mau hidup di dalam segala ketaatan kepada-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Engkau kiranya memberkati setiap tangan yang telah memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.